Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 1 Mei 2024 dengan tema Dipakai Tuhan. Seseorang tidak akan mungkin menikmati damai sejahtera Allah kalau karakternya tidak seperti yang Allah kehendaki. Dengan kata lain, orang yang karakternya rusak tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera Allah. Jadi memang perlu proses pembenahan. Semakin seseorang karakternya itu baik, karakter yang baik dalam standar Allah, metabolisme kehidupan rohaninya akan semakin baik, semakin sehat, saudaraku. Dan orang seperti ini baru bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi tidak heran kalau Rasul Paulus menulis dalam kitab Galatia, asal ada makanan pakaian cukup. Kebutuhan fisik itu relatif, saudaraku. Kita bisa makan simple dengan sayur bening, tempe, sambal cukup. Atau kita harus makan steak. Steaknya pun harus dry, yang dry itu kan, atau wagyu atau apapun. Atau kita bisa menikmati hidup hanya dengan nasi putih dan garam. Dan kita tetap bisa hidup. Artinya begini saudaraku, tubuh kita itu punya fleksibilitas yang luar biasa. Bahkan kalau kita memiliki tubuh yang sakit karena pola hidup yang salah, maka ketika kita mulai mengubah dengan pola hidup yang baru, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu luar biasa. Jadi kalau metabolisme hidup rohani kita baik, maka kita makin mengerti bahwa yang kita butuhkan dalam hidup ini hanya Tuhan, saudaraku. Tidak ada yang lain. Bagaimana kita bisa memiliki metabolisme kehidupan rohani yang benar? Tuhan menyediakan sarananya, saudaraku. Tetapi kita yang harus memilih. Analoginya begini. Kalau orang sakit, ia dirawat dokter, dia diawasi suster. Dia disediakan obat dan tindakan-tindakan medis. Tetapi kalau si pasien tidak mau menuruti nasihat dokter, maka ia tidak akan sembuh. Maka dibutuhkan kooperatif dan kerjasama. Kooperatif itu harus, saudaraku. Pernah saudara dengar ada seorang yang sakit tidak sembuh-sembuh? Kita ini pasien. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Kita adalah orang yang sakit dan kita butuh tabib, saudaraku. Yesuslah tabib kita. Bukan hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga menyembuhkan jiwa kita. Tetapi kitanya harus kooperatif. Gereja pelayanan harus merupakan penyelenggaraan penyembuhan atas pasien-pasien yang mengalami sakit jiwa atau rohani. Gereja itu bengkel, rumah sakit, bukan showroom. Dan yang datang ke gereja adalah orang-orang yang sakit, yang harus dipulihkan atau diperbaiki. Dan Tuhanlah dokternya, saudaraku. Para aktivis dan pendeta adalah para suster. Jadi bagaimana jiwa seseorang sembuh yang akhirnya menjadi keindahan di mata Allah? Bukan hanya tergantung dokter dan suster, tetapi individu kita masing-masing. Maka yang pertama, kita harus sadar bahwa kita itu sakit. Kita harus menyadari itu, saudaraku. Jangan seperti orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sakit tetapi merasa dirinya sehat, lalu tidak menghargai Tuhan, saudaraku. Maka kepada mereka Tuhan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Jadi kita harus menyadari kita ini sakit. Metabolisme kehidupan rohani kita belum baik dan tidak baik, saudaraku. Banyak orang sadar bahwa dirinya masih duniawi. Betul, banyak orang Kristen tahu. Masih punya keinginan-keinginan daging. Namun merasa dengan kesadaran itu cukup, tapi mereka tidak mau melangkah lebih. Seakan-akan Tuhan tidak terganggu dengan keadaan mereka itu. Karena kita sadar sebagai orang berdosa, pengakuan itu seakan-akan sudah menjadi pembenaran. Aku salah ini, betul saya salah ini. Tapi hanya di situ, saya ini memang benar loh, betul saya itu dosa. Tapi sudah sampai di situ tidak ada langkah lanjut.
Lalu kita hidup wajar kembali seperti manusia lain. Seakan-akan Tuhan itu memberikan izin untuk kita melakukan hal itu. Saudaraku, aduh ironis. Khususnya hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Tentu sebagai suster kita harus memiliki koneksi yang tiada henti dengan sang dokter. Apa yang harus dikhotbahkan, bagaimana mengurai hal-hal di dalam khotbah kita. Kita harus menangkap frekuensi Tuhan. Jadi kita ini selalu ada di dalam koneksi dengan Tuhan setiap saat seharusnya, saudaraku. Itu idealnya. Dan itu sewajarnya. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat koneksi kita putus dengan Tuhan. Kita harus menemukan frekuensi sehingga kita selalu mendengar suara Tuhan. Jangan menunggu mau pelayanan baru dekat dengan Tuhan. Jangan, saudaraku. Setiap saat harus terkoneksi dengan Dia. Maka jangan sampai koneksi itu rusak, putus. Jadi semua kesenangan yang Allah tidak senang, buang, saudaraku. Kita semua harus membuang itu. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita harus berani menyangkal diri, meninggalkan semua keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Maka koneksi jangan sampai terputus. Kita harus makin dewasa rohani. Dan salah satu ciri kedewasaan rohani adalah hidup di dalam kekudusan. Betul, saudaraku. Dia tidak lagi punya kesenangan dunia. Dia tidak menjalani percabulan dengan dunia ini. Hidupnya suci, koneksi dengan Tuhan akan terus tersambung. Wah, itu nikmat, saudaraku. Kalau kita sudah bisa belajar, terbiasa memiliki koneksi dengan Tuhan, waktu kita putus hubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan, kita kerasa, saudaraku. Kita tahu, kita bisa merasakan, wah ada sesuatu yang membuat koneksiku dengan Tuhan terputus. Oh, dosa A, dosa B yang aku lakukan tanpa sengaja. Kita bisa tahu. Maka kita bisa segera membuang itu semua. Aku tahu ini Tuhan tidak menyukainya. Kita langsung buru-buru minta ampun kepada Tuhan. Apalagi pendeta seperti saya, harus jadi juru bicaranya Tuhan. Waduh, gak boleh putus, saudaraku. Memang berat, karena untuk menangkap suara Tuhan tidak mudah. Bisa frustasi, saudaraku, kalau tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Betul, pengalaman-pengalaman pribadi kita tidak akan bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Intimacy with God itu gak bisa diungkapkan, susah diomong. Dan itu saya simpan sebagai rahasia iman saya dengan Dia. Anda pun harus punya rahasia imanmu dengan Dia. Bahasa cintamu dengan Dia. Hari-hari hidupmu, pergumulanmu, jatuh bangunmu dengan Dia. Nikmat, saudaraku. Dan orang kalau mau merajut itu sejak muda, kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mungkin ada yang bertanya, pastor, usiaku udah cukup banyak. Apakah Tuhan masih mau pakai aku kalau aku mau berjuang mulai hari ini? Oh, pasti, saudaraku. Anda pasti akan dipakai Tuhan. Tuhan tidak melihat usiamu berapapun. Pokoknya kalau nafas kita masih ada, jantung masih berdetak, pasti Tuhan akan pakai kalau kita mau. Maka yuk kita pilih, yuk dipakai Tuhan dengan optimal. Amin, saudaraku. Semua hal, apa yang ada pada kita, apa yang kita genggam, apa yang kita miliki hari ini, apa yang Tuhan titipkan dalam kita. Ayo, semua yuk. Waktu, tenaga, semua hal. Semua, saudaraku. Maka kau akan bisa dipakai Tuhan optimal. Kalau kita lihat tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat seperti itu. Kenapa? Karena mereka berani all out untuk Tuhannya. Tetapi kata-kata all out itu harus didasari dengan restart ulang. Kembali, ini hari ketiga, saudaraku, saya mengingatkan. Hidupmu harus di restart ulang. Kembali ke, kalau mobil itu setelan pabrik. Dari titik nol kembali.
Kita mulai yang awal, yang bagus, yang benar, tapi bersama dengan Tuhan. Tujuan hidup di restart ulang. Tujuan kamu bekerja di restart ulang. Tujuan melayani di restart ulang. Tujuan berkeluarga di restart ulang. Tujuan semua hidup kita semua kan punya tujuan nih, macam-macam. Di restart ulang, di restart ulang, di restart ulang. Tapi bersama, kembali ke titik nol bersama dengan Tuhan. Jadi dulu kerja untuk bayar utang, sekarang enggak. Aku kerja untuk nyenengin Tuhan. Kalau Anda menyenengin Tuhan, Tuhan akan nyenengin Anda dan orang yang Anda kasihi. Aman saudaraku hidup kita. Kita dipakai Tuhan di bidang kita masing-masing. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di bidang kita masing-masing. Kita bisa dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat berjuang, selamat beraktivitas apapun yang kau lalui hari ini. Biarlah Tuhan memakai dirimu untuk bumi ini. Tuhan menyertai. God bless you.